Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Dilia Ulami, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu agama Islam. Perkenalkan, nama saya Chalsa Diba Azara dengan NIM G3312500031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah individu yang berjudul Membangun Komunikasi dalam Islam sebagai upaya menyempurnakan keimanan. Yang pertama adalah latar belakang. Komunikasi telah ada sejak manusia ditakdirkan dan tercipta di muka bumi ini. Komunikasi menjadi bagian sangat penting dari manusia, sehingga tidak heran jika sebagian besar aktivitas komunikasi melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia, dan telah lama terjadi sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Prinsip dasar dari komunikasi adalah menyampaikan pesan atau proses tukar-menukar informasi atau pemahaman antara dua orang atau lebih. Komunikasi Islam esensi utamanya adalah komunikasi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak berhenti sampai di situ, dalam komunikasi Islam juga sangat menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi dan berlandaskan keislaman, yang tentu saja sangat baik jika bisa dipraktikkan di kehidupan nyata. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam menjadi dasar penting dalam menyempurnakan keimanan seseorang, karena komunikasi tersebut membantu dalam memahami, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Islam secara benar dan bermakna. Yang kedua ada rumusan masalah yang berisi 1. Apa pengertian komunikasi dan Islam? 2. Bagaimana komunikasi efektif dalam perspektif Islam? 3. Apa saja ruang lingkup komunikasi Islam? Dan yang keempat, sebutkan jenis-jenis gaya pembicara komunikasi Islam. Pembahasan yang isinya A. Pengertian komunikasi dan Islam. Terminologi komunikasi berasal dari kata communicare yang berarti untuk membuat kesamaan atau untuk berbagi. Dalam bahasa Latin disebut dengan communication atau komunis yang artinya sama. Sementara itu, istilah untuk komunikasi dalam bahasa Arab adalah istisal, tetapi ada juga yang menggunakan istilah tawasul. Tawasul berasal dari kata wasala yang berarti sampai. Pengertian istisal lebih menekankan pada makna ketersambungan pesan. Merujuk pada pengertian istisal, salah satu peneliti psikologi Raymond S. Ross mendefinisikan istisal atau bisa disebut dengan komunikasi sebagai berikut. Komunikasi adalah proses transaksional yang meliputi pemisahan dan pemilihan bersama lambang secara kognitif. Definisi tentang Islam sebagaimana dikemukakan oleh Harjani Hefni, bahwa Islam berarti tunduk atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengertian tersebut tujuannya adalah damai dan selamat. Sedangkan yang menjadi sarana adalah sikap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tercakup dalam rukun Islam. B. Komunikasi efektif dalam perspektif Islam. Komunikasi yang efektif baik verbal maupun non-verbal dalam perspektif Islam sangat diperlukan guna menjaga lingkungan dan masyarakat berada dalam kedamaian tanpa kekerasan dan harmonis. Beberapa prinsip komunikasi verbal yang efektif dalam perspektif Islam sebagai berikut. Yang pertama, intonasi yang lembut. Islam menggarisbawahi pentingnya sopan santun dan etika dalam istisal. Salah satunya adalah dengan menggunakan intonasi yang lembut, sebaliknya menggunakan intonasi yang keras dapat membuat penerima pesan menjadi tidak nyaman. Kedua, menggunakan kata-kata yang tepat. Untuk mencapai istisal yang efektif, pemilihan serta penggunaan kata-kata, frasa, dan kalimat yang tepat sangatlah penting agar pesan dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga, memahami situasi dan kondisi. Salah satu prinsip kunci dari komunikasi yang efektif adalah memahami situasi dan kondisi di mana komunikasi tersebut berlangsung. Dalam artian, pesan yang disampaikan oleh komunikator disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana komunikasi tersebut berlangsung. Adapun prinsip-prinsip komunikasi nonverbal yang efektif dalam perspektif Islam. Yang pertama, riang dan ceria. Hal ini berkaitan dengan ekspresi wajah saat bertemu dengan orang lain. Dalam Islam, memberikan senyuman dan menampilkan wajah dan ceria saat bertemu dengan orang lain adalah sedekah. Pesan dapat disampaikan dengan lebih baik melalui ekspresi wajah yang ceria, ramah, dan penerima pesan akan merasakan nyaman sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Yang kedua ada penggunaan mata. Mata adalah jendela hati. Mata dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat disampaikan dengan kata-kata. Mata dapat mengungkapkan perasaan kasih sayang, marah, cemburu, dan lain sebagainya. Untuk itu, saat berkomunikasi atau melakukan percakapan dengan orang lain, perlu hati-hati dalam menggunakan mata atau kontak mata. Yang terakhir ada menggunakan tangan. Gerakan tangan saat berkomunikasi dengan orang lain dapat menambah efektivitas komunikasi. Namun demikian, komunikator perlu berhati-hati dalam menggunakan tangan ketika menyampaikan pesan karena bisa jadi orang akan memberikan arti yang berbeda sesuai dengan latar belakangnya.
Baik, itulah prinsip istisqa yang efektif dalam Islam berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun perlu diingat pula bahwa kelancaran berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal jarang menemui hambatan-hambatan komunikasi, seperti hambatan bahasa serta hambatan budaya. Dari berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak sesuai dapat menghambat kelancaran komunikasi. Di samping itu, perbedaan latar belakang budaya pun turut memberikan kontribusi dalam menghambat kelancaran komunikasi. Selanjutnya ada C, ruang lingkup komunikasi Islam. Adapun yang menjadi ruang lingkup komunikasi Islam sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi manusia dengan Sang Pencipta yang bisa disebut dengan komunikasi transendental. Yang kedua, ada komunikasi manusia dengan dirinya sendiri yang bisa disebut dengan komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga, komunikasi antar manusia. Istisal interpersonal atau istisal antara pribadi, istisal jemaah, istisal media massa. D. Jenis-jenis gaya pembicaraan komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan sadidan, yang bisa disebut dengan perkataan yang akurat. Qaulan sadidan artinya suatu opini, pendapatan, atau ucapan yang di dalamnya terdapat isi yang tepat dan akurat. Pengucapan yang akurat atau benar ditenangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qullu qaulan sadidan, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kedua, ada qaulan mansyura, yang artinya perkataan yang ringan dan layak. Qaulan mansyura artinya pengucapan yang pantas, mengembirakan dan tidak menyakiti hati komunikan. Pengucapan yang layak atau pantas diterangkan pada surat Al-Isra ayat 28 yang artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ketiga, ada qaulan lain, yang artinya perkataan yang halus. Qaulan lain artinya pengucapan yang berisi ajakan terhadap pihak lain atau orang lain dengan pengutaraan yang betul dan masuk akal, tetapi tak bertujuan untuk mengebawakan opini atau pendapat orang yang diajak berbicara. Pengucapan yang halus atau lemah lembut tercantum pada surat Thaha ayat 44, yang artinya maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Keempat, ada qaulan ma'ruf, yang berartinya perkataan yang baik. Qaulan ma'ruf artinya definisi atau hikmah pengucapan yang baik, yaitu kata-kata yang beradab dan juga lembut. Perkataan yang baik diterangkan dalam surat An-Nisa, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ada qaulan balik, yang artinya perkataan yang ringkas. Kata balik berasal dari kata balaga, yang mempunyai definisi tercapainya suatu hal terdapat suatu hal yang lainnya. Pengucapan yang ringkas atau efektif dalam diterangkan dalam surat An-Nisa, yang berarti mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berikan mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan yang terakhir adalah qaulan karim, yang artinya perkataan yang anggun atau mulia. Qaulan karim mempunyai pengertian suatu pengucapan yang dapat mengantarkan faedah untuk orang lain. Pengucapan yang agung atau mulia oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-Isra, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendakkanlah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi Islam bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan sebuah proses yang harus dipadu oleh prinsip-prinsip syariah, etika dan nilai-nilai Al-Quran serta sunnah Nabi Muhammad SAW untuk membentuk interaksi yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bermakna. Dalam Islam, komunikasi yang efektif mencakup prinsip verbal dan non-verbal yang menekankan kesopanan penggunaan kata yang tepat, pemahaman terdapat situasi, serta ekspresi yang ramah seperti senyuman dan kontak mata yang bijak. Selain itu, gaya berbicara dalam Islam harus menggunakan ucapan yang akurat, layak, lembut, baik, singkat, dan mulia, serta petunjuk Al-Quran dan hadis.
Secara keseluruhan, komunikasi dalam Islam berperan penting dalam memperkuat keimanan, menjaga perdamaian dalam masyarakat, dan membangun hubungan antar individu yang saling menghormati, serta mendukung penyebaran nilai-nilai Islam yang benar dan bermanfaat. Oleh karena itu, pengamalan prinsip-prinsip komunikasi Islam tidak hanya meningkatkan efektivitas berinteraksi, tetapi juga menyempurnakan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.